Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan roleplay dengan skenario remaja 14 tahun mengalami obesitas, orang tua meminta obat menurunkan berat badan karena anak sulit diajak olahraga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Nabila dengan NIM akhir 043 sebagai dokter. Perkenalkan, saya Larissa Prasetya Manalda dengan NIM akhir 013 sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Nafisa Indonesia dengan NIM akhir 005 berperan sebagai psikolog. Perkenalkan, saya Dimas Hidayat dengan NIM akhir 045 sebagai anak obesitas. Perkenalkan, saya Sunan Noviubayan dengan NIM akhir 024 sebagai orang tua. Perkenalkan, nama saya Iza Skiala Nisa dengan NIM akhir 042 sebagai orang tua. Permisi. Selamat pagi, Bapak Ibu dan dari Mas. Silakan duduk. Silakan duduk. Dengan Bapak dan Ibu siapa ini? Bapak Dadan dan Ibu Nani. Pak Dadan berani gimana kondisinya ini? Kalau dulu alhamdulillah sehat. Ada Dimas gimana kondisinya? Sekarang saya temukan. Oke, baik. Jadi saya dalam berkata Anda, kalau di sini ada ahli gizi, Bu Farah, dan juga psikolog, Ibu Jihan. Jadi Farah sudah melakukan reservasi ya untuk ada Dimas, laki-laki umur 14 tahun, asal Banyuwangi dan datang dengan keluhan berat badannya naik terus ya Pak, benar? Betul dong. Jadi Mas ini lagi bukan terus, jadi saya akan minta obat biar berat badan itu turun dong. Oke, baik. Jadi kami di sini untuk memahami kondisi ada Dimas Syamdala, lalu nanti kita akan carikan solusi terbaik untuk ada Dimas. Jadi sebelumnya ada Dimas, kami akan menanyakan beberapa hal nih terkait aktivitas ada Dimas sehari-hari, juga kesehatan ada Dimas. Ada Dimas bersedia? Bersedia. Oke, baik. Ada Dimas bisa dijawab dengan senyamannya aja ya, Adik. Ya. Oke, Adik bisa ditimbang dulu berat badannya di sini. Aduh, 70 ya, Dek? Oke, 70 kg. Bisa duduk lagi, Dek? Dimas, kalau kamu main game tuh apa yang kamu rasain biasanya? Ya senang kalau main game karena kan menang. Kalau kalah ya bisa juga. Kalau kamu main game tuh lebih terasa nyaman ya daripada beraktivitas sehari-hari kayak olahraga atau bermain sama teman gitu. Iya, rasa nyaman. Makasih ya Dimas sudah cerita, jadi kita gampang buat jelasin gimana namanya. Nih, Bapak Ibu, kalau Dimas di rumah itu kalau makannya kayak berapa? Dimas tuh kalau di rumah suka makan makanan manis gitu, terus dia tuh suka pesen ini loh bro, GoFood, GrabFood gitu. Kalau di Dimas sendiri setiap pagi apa suka sarapan? Enggak sih. Kalau makan malam suka makan malam? Oh suka banget. Apalagi sambil main game kanan. Sambil main game ya. Begitu baik. Nah mungkin Bapak Ibu dari cerita yang disampaikan tadi dapat diketahui ya bahwa Dimas ini memiliki beberapa kebiasaan yang kurang baik ya seperti sarapan dan juga makan sebelum main game. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan bersama-sama untuk perbaiki secara bertahap dan tidak terlalu estetika. Mungkin dari aku jelasin dari sisi ininya ya Dimas, dari sisi psikologisnya. Aku tuh sendiri melihat kalau Dimas ini merasa kurang nyaman ya, penurunan kepercayaan diri karena sering dikata-katain sama teman-temannya. Mungkin di sini saya akan membangun kepercayaan Dimas untuk tidak usah malu, gak usah nggak malu gak apa-apa gitu ya. Oke, di sini jadi ada Dimas itu bukan hanya berkaitan dengan berat badannya aja, tapi juga makannya, aktivitas fisiknya, HP-nya juga sering berlama-lama kan setiap harinya, lalu kondisi emosionalnya Dimas juga. Jadi di sini saya juga menjelaskan bahwa obesitas itu tidak hanya tentang penampilan kan. Jadi kalau dibiarkan nanti jangka panjang itu bisa meningkatkan risiko penyakit
dulu ya Dimas. Jadi nanti Bapak Ibu juga bantu memastikan bahwa segala yang dikonsumsi adik Dimas ini harus sehat dan bergizi. Jadi nanti harus dikurangi dulu minuman yang manis, banyak minum air putih. Lalu dipastikan juga makanannya juga harus yang banyak sayur dan juga banyak buah ya, karena kita tahu bahwa sayur dan buah itu kan tinggi serat, tinggi mineral, jadi bagus untuk pencernaan. Lalu juga saat makan juga gak boleh sambil main game, jadi kalau lagi makan juga harus fokus makan, dan kalau udah makan baru bisa melakukan aktivitas lain. Lalu untuk makannya juga jadwalnya harus teratur, waktunya sarapan juga harus sarapan, kalau waktunya makan malam juga waktunya makan malam. Tapi makan malamnya juga harus 2 jam sebelum dari jam tidur. Nah biasanya di adik Dimas sendiri ini dengan jam berapa kalau malam? Kalau tidur jam 12 sampai jam 1 itu. Jam 12 sampai jam 1, bener ya Bu? Bener itu, sama yang di badan berarti ya. Berarti kalau misalnya tidurnya jam 12, nanti makan malamnya maksimal 2 jam dari jam 12, berarti bisa jam 10 ya. Nah kenapa kalau misalnya habis makan itu harus nggak boleh langsung tidur? Karena setelah makan tubuh kita itu perlu waktu untuk mencerna, untuk memproses. Jadi kalau misalnya kita habis makan langsung tidur, nanti tubuh kita jadi gak relax dan nanti tidurnya jadi gak nyenyak. Tapi perlu diketahui bahwa adik Dimas kita umurnya 14 tahun ya, masih anak-anak. Jadi harus memperhatikan jam tidurnya, jadi nggak boleh harus begadang. Maksimal itu jam 10 ya Bu ya, nanti pastikan, karena anak-anak itu kan perlu waktu tidur 7-8 jam seharinya seperti itu. Nah mungkin dari sini, dari apa yang saya sampaikan ini, apakah mungkin untuk dilakukan oleh adik Dimas? Kayaknya bisa. Bisa ya Dek, semangat. Dimas gimana kalau misalnya penggunaan main gamenya, penggunaan gawainya itu dikurangin sedikit demi sedikit? Bisa, tapi kan kalau langsung berhenti kan juga susah. Ya nggak usah langsung berhenti, nggak apa-apa. Jadi kamu kurangi sedikit demi sedikit, misalnya dari 8 jam jadi 4 jam, jadi 3 jam, jadi 2 jam. Terus kamu gunain di waktu-waktu senggangnya, kamu gunain buat beraktivitas fisik. Jangan main game terus seperti itu. Jadi kamu bisa membangun motivasi dari diri kamu sendiri, nggak dari paksaan. Itu gimana? Iya, saya sebenarnya suka badminton sih. Wah itu bagus sekali, bisa kamu main badminton, jangan main game terus Dimas, bisa kayak gitu. Kalau kami sebagai orang tuanya harus bagaimana ya? Jadi kalau sebagai orang tuanya gini, berikanlah dukungan dan ikut mengejek juga. Jadi Dimas juga merasa didukung dengan orang tuanya, jadi dia bisa membangkitkan semangatnya lagi seperti itu. Ya selain itu Bapak Ibu juga bisa menjadi contoh untuk ada Dimas di rumah, jadi dari pola makannya, juga aktivitas sehari-hari seperti itu. Ya betul, mungkin sehari-harinya bisa dibantu ya, jadi sebelum berangkat sekolah bisa disempatkan 30 menit untuk jogging. Kalau misalnya tidak sempat ya bisa siapin kayak nanti dibeliin oleh ibu dan bapaknya juga. Jadi dari hasil diskusi kami tadi ada dua situ mengalami obesitas yang mempengaruhi banyak faktor bagus seperti pola makan, kurang aktivitas fisik, serta penggunaan HP yang sangat lama dalam sehari. Jadi saat ini kita akan fokus pada perubahan dari hidupnya di Dimas secara bertahap tanpa menggunakan obat Pak. Jadi lalu ada target yang harus dicapai oleh adik Dimas. Yang pertama itu adik Dimas bisa mulai mengurangi konsumsi minuman manis. Adik Dimas harus mulai banyak minum air putih gitu ya deh. Lalu menerapkan pola makan yang seimbang deh. Bapak Ibu bisa dikasih buah, sayur, dan mengurangi junk food. Lalu adik Dimas bisa mengurangi main HP-nya dan juga bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari 30 menit cukup. Bisa main badminton, jogging, skipping, yang adik Dimas suka deh. Yang penting tubuhnya harus bergerak deh. Lalu adik Dimas juga harus mendapatkan dukungan yang maksimal dari orang tuanya, karena dukungan keluarga itu sangat berpengaruh pada Dimas dari untuk perkembangannya. Oke, saat ini di sini kami akan menjadwalkan kontrol adik Dimas selama 1 bulan sekali dan kita memantau perkembangan adik Dimas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semangat ya Dimas, kami percaya kamu bisa. Saya akan sukses. Ya, kamu juga harus yakin bahwa perubahan yang kamu lakukan kalau dilakukan secara konsisten akan membuahkan hasil yang